Puji Tuhan, kita kembali datang bersyukur kepada Tuhan karena secara khusus hari ini kita boleh ada di minggu terakhir di bulan November ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berarti bulan depan kita sudah memasuki bulan Natal dan sebagai informasi Natal kita tanggal 25 tetap di hari H jam 11 siang kita ada. Ya, tetapi di malam Natalnya tanggal 24 kita ada ibadah malam Natal di tempat ini jam 7 malam. Ya, jadi Bapak Ibu tanggal 24 itu jatuhnya di hari Minggu. Ya, jatuhnya di hari Minggu. Jadi ibadah jam 8 yang di Cimahi, ibadah jam 11 di tempat ini digabung dengan ibadah jam 7 malam. Jadi jam 8 maupun jam 11 khusus tanggal 24 dan tanggal 21 yaitu malam Natal dan malam Tahun Baru tidak diadakan pagi hari tetapi diadakan malam hari. Jadi eventnya adalah ibadah malam Natal dan ibadah malam Tahun Baru ya. Natal di hari Senin dan Tahun Baru di hari Senin kita ada ibadah seperti hari Minggu jam 11 di tempat ini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Oke, jangan lupa juga kita ada baptisan pranatal tanggal 10 Desember. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis, Bapak Ibu punya keluarga, anak, ya kenalan yang mau dibaptis, belum dibaptis, Bapak Ibu bisa bawa kemari karena kita akan ada baptisan pranatal. Dan sudah beberapa jiwa yang sudah mendaftar oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan. Dan yang selanjutnya saya mau informasikan juga tentang adanya Natal di Lapas Wanita Sukamiskin ya. Seperti diketahui bersama bahwa setiap bulan kita ada pelayanan di Lapas Wanita Sukamiskin, di setiap bulannya kita ada. Dan khusus di bulan Desember kita adakan Natal di sana tanggal 7 Desember jam 9 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, Bapak Ibu bisa daftar karena kuotanya hanya 20 orang. Ya, hanya 20 orang yang bisa masuk. Karena tempatnya dikasih tempat yang lumayan besar Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Jadi tanggal 7 Desember Bapak Ibu mau bergabung silakan. Kalau Bapak Ibu bilang, oh Pak saya nggak bisa bergabung, saya kasih mentahnya saja. Itu sangat bisa ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Jadi ayo support pekerjaan Tuhan, ayo melayani bersama-sama. Kalau Bapak Ibu bisa datang, daftarkan diri Bapak Ibu di sekretariat gereja, tulis nama Bapak Ibu, siapa-siapa yang mau ikut gitu kan. Kalau nggak bisa datang, Bapak Ibu bisa support pelayanannya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya masih ada dalam khotbah serial Sorga di Keluargaku. Kita sudah masuk dalam bahasan yang keempat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan saya juga ada beberapa jemaat Tuhan menyampaikan bahwa Pak ada bagusnya ya kan kasih masukan begitu kan. Kita ini udah bahas tentang keluarga, kita bahas tentang rumah tangga, kita bahas tentang hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri. Kan kalau hanya ibadah Bapak aja yang ngomong, kita mau nanya juga bingung Pak. Bagaimana setelah nanti kalau misalnya serial ini sudah selesai, apakah ada seminarnya bagus juga kalau kita buat. Saya pikir-pikir ide yang bagus juga Bapak Ibu ya. Jadi kita sedang atur supaya ketika ibadah atau serial khotbah Sorga di Keluargaku kita ini udah rampung, kita mau buat seminarnya Bapak Ibu ya. Seminarnya itu supaya Bapak Ibu bisa tanya jawab. Bapak Ibu bisa tanya jawab, Bapak Ibu juga bisa kasih kesaksian di sana ya kan. Apa yang Bapak Ibu sudah dapati dan bagaimana Bapak Ibu sudah mengimplementasikan dalam rumah tangga Bapak Ibu dan dampaknya seperti apa, Bapak Ibu bisa bersaksi. Jadi saya pikir ini masukan yang baik dan itu yang sedang kita akan siapkan, jadi bantu dalam doa sehingga acara seminar setelah khotbah-khotbah yang saya bagikan ini selesai, kita rangkum dalam satu seminar keluarga, seminar rumah tangga. Nanti Bapak Ibu bisa tanya apapun tentang kasus-kasus yang ada di lapangan gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Yang diberkati katakan amin. Nah hari ini dalam bahasan yang keempat, masih dalam serial khotbah saya Sorga di Keluargaku, yaitu keluarga yang kuat dan bertahan. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Karena biar bagaimanapun setiap kita rumah tangga, setiap anak-anak muda dalam hubungan orang tua dengan anak memiliki kerinduan seperti itu. Bagaimana rumah tangga saya bisa bertahan sampai akhir, ya kan finishing well, selesai sampai akhir. Dan hubungan orang tua dengan anak pun demikian. Ya kan? Nggak ada yang pernah
punya mimpi, saya sih punya mimpi ya pendeta ya. Saya sih bercita-cita ya menikah, ya kalau bisa bertahan 10 tahun lah, bolehlah puji Tuhan, nanti setelah 11 tahun ya kita cerai lah puji Tuhan. Gak ada yang punya mimpi seperti itu Bapak Ibu. Demikian pula hubungan orang tua dan anak ya, saya sih pendeta ya kalau pengen punya anak, Tuhan kasih anak ya kira-kira dia bertahan 10-20 tahun. Setelah itu hubungan kami rusak ya kan, hubungan kami rusak terus anak kami pergi dari rumah. Gak ada orang tua yang pengen punya seperti itu. Jadi memang dream kita, mimpi kita, kerinduan kita, angan-angan kita adalah bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang kuat dan bertahan sampai akhir. Keluarga kita, hubungan anak dengan orang tua itu adalah hubungan yang terus bertahan sampai akhir. Anak-anak mengasihi orang orang-orang tua menghargai dan tidak menyakiti anak-anak, suami istri saling mengasihi, saling mencintai. Itu kerinduan kita. Tetapi pada dasarnya yang terjadi adalah seringkali ada goncangan. Goncangan-goncangan yang akhirnya menyebabkan yang tadinya pengen bertahan, udah mulai berpikir, aduh kayaknya gue gak kuat bertahan sama dia. Kenapa? Karena ada riak-riak seperti itu. Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika murid-murid bersama dengan Yesus ada dalam sebuah perahu. Yesus ada di mana posisinya? Di dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Apakah badai tidak ada? Tetap ada. Badai tetap ada, masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Hanya Yesus juga ada di dalam situ. Sekarang yang kita mau lihat di luar daripada rumah kita, di luar daripada perahu itu, atau kita mau lihat Yesus yang ada dalam perahu ini. Seperti itulah kira-kiranya rumah tangga. Seperti itulah kira-kiranya keluarga. Di luar sana ada goncangan, ada badai. Tetapi selama Yesus ada dalam rumah saudara dan saya, selama Yesus ada dalam keluarga saudara dan saya, kita aman. Sama-sama bilang sama saya aman. Itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita pegang saudaraku ya. Coba kita lihat sama-sama dalam 1 Tawarik pasal 17. 1 Tawarik 17 ayat 27. By the way Bapak Ibu, yang hari Sabtu ini tanggal 2 Desember jam 9 tidak kemana-mana, ada jemaat kita yang menikah tanggal 9 Desember. Jadi Bapak Ibu diundang juga untuk dapat menghadiri ya. Mana yang akan menikah saya undang dulu berdiri. Ayo Agi dan Acel. Bangkit, ayo. Iya kan? Nah ini, ayo bangkit. Nah ini mereka akan mengarungi bahtera. Di situ aja Cel, gak apa-apa. Mereka akan mengarungi bahtera rumah tangga ya. Jadi kita support mereka melalui doa. Thank you Agi Acel. Dan dari Bapak Ibu yang tanggal 2 Desember tidak kemana-mana. Ya kan jatuhnya hari Sabtu jam 9. Bapak Ibu bisa menghadiri. Tempatnya di mana Gi? Gedung Sulaiman ya, gedung Sulaiman. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir bisa tanya sama Agi dan Acel yang akan diberkati hari Sabtu. Saya yang akan memberkati mereka ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kemana-mana bisa hadir juga turut support rekan-rekan kita yang menikah. Oke, 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Firman Tuhan bilang begini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk 10 tahun lamanya. 11 tahun lamanya. Selama-lamanya. Ini kerinduan saudara dan saya, ini juga kerinduan Raja Daud. Dalam doanya Raja Daud bilang, ya Tuhan engkau yang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo jemaat Tuhan yang di rumah juga taruh tangan kanan di dada. Sama-sama bilang sama saya diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Karena dasarnya bukan soal pendeta yang memberkatimu. Tetapi tangan Tuhan yang melalui pendeta itu yang memberkati rumah tanggamu. Makanya kemarin saya sempat singgung bahwa ketika kita mengadakan perjanjian pernikahan, kita bukan sedang berjanji dengan pendeta yang memberkati kita. Kita sedang berjanji dengan Tuhan yang memberkati pernikahan kita. Makanya perjanjian itu bukan hanya pada saat pendeta yang memberkatimu hidup. Tetapi seumur hidup. Karena Tuhan selalu ada dari awal sampai akhir. Dia Alfa dan Omega.
Jadi ketika rumah tanggamu diberkati, keluargamu, pernikahanmu diberkati, maka rumah tanggamu, keluargamu, pernikahanmu itu tetap ada untuk selama-lamanya dan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Harusnya seperti itu. Semestinya seperti itu. Dan itu yang menjadi kerinduan setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain ada juga apa yang harus menjadi bagian kita. Sama seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 127. Mazmur 127 ayat yang pertama. Di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini, saudara. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi ada dua hal. Yang pertama membangun, yang kedua menjaga. Ya. Ketika kita membangun rumah tangga, maka kita perlu ada yang menjaga rumah tangga kita. Siapa? Tentunya Tuhan. Kita membangun rumah tangga kita, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kita nggak akan kuat. Kita nggak akan pernah bisa ketemu. Suami dan istri punya banyak perbedaan. Orang tua dan anak punya cara berbeda masing-masing, cara pandang masing-masing. Jadi ketika kita membangun sesuatu, Tuhan yang tolong kita. Dan begitu rumah tangga keluarga sudah terbangun, maka kita juga minta, Tuhan, Engkaulah yang menyertai rumah tanggaku. Engkaulah yang memagari rumah tanggaku. Makanya di dalam Mazmur 127 ayat pertama ini, jika bukan Tuhan yang membangun, jika bukan Tuhan yang mengawal, maka sia-sialah orang yang membangun, sia-sialah orang yang mengawal. Baik membangun maupun mengawal bicara menyertai saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa. Tetapi kita perlu sadari juga bahwa ketika kita sudah membangun dan ketika Tuhan membangun dan Tuhan menjaga, maka kita mesti kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, saya selalu kasih ilustrasi kalau Bapak Ibu diundang makan, ya kan. Nanti hari Sabtu kita akan makan sama-sama di sana Bapak Ibu ya, ya kan. Tapi Bapak Ibu nggak usah masuk gedung. Bapak Ibu cuma lihat dari luar, Bapak Ibu bilang begini, enggak, saya percaya dengan saya lihat saya kenyang. Bapak Ibu bisa kenyang enggak? Enggak ada. Enggak ada. Bapak Ibu perlu melangkah. Minimal melangkah dulu, selamat dulu sama pengantin. Iya kan? Selamat dulu sama keluarga pengantin. Jangan belaga gila langsung makan-makan aja loh. Iya kan? Nggak tahu diri. Salaman dulu. Baru kita melangkah ke meja makan. Ambil piring, timba nasi, kita makan. Baru kenyang. Nggak mungkin kita dengar hari Minggu sekarang kita khotbah, saya bilang saya nggak mau datang. Saya percaya dengan saya tutup mata, saya datang, saya akan melihat, saya kenyang. Nggak bisa. Namanya perlu melangkah. Dalam kita mengiring Tuhan, ada juga bagian kita sebagai suami, bagian kita sebagai istri, bagian kita sebagai anak-anak, bagian kita sebagai orang tua, ada partnya. Ada bagian yang mesti kita kerjakan. Gak bisa kita hanya beriman, saya percaya kok Tuhan sudah membangun, Tuhan yang menyertai, pasti Tuhan jaga kok. Yes, amin. Tetapi lu kan gak bisa ungkang-ungkang kaki juga. Ada sesuatu yang you mesti kerjakan, ada sesuatu yang you mesti melangkah. Baru engkau dapati rumah tanggamu kuat, engkau dapati rumah tanggamu kokoh, engkau dapati rumah tanggamu gak bergoncang. Nah, hal-hal apa yang perlu dilakukan? Alkitab sudah mengajarkan dan itu tercatat. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kita bersyukur kita punya Alkitab. Alkitab ada segala sesuatu saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Hai istri-istri. Ayo sekarang istri-istri semua baca ya. Istri-istri semua baca. Ayo. Yang perempuan baca semua ya. 3, 4. Oke, jadi nanti istri-istri baca, begitu istri-istri ngomong, hai istri-istri, suami bilang, hai, gitu ya. Ya iya dong, kenapa sih memang malu banget sih. Ulang-ulang istri-istri ya. Nanti begitu istri-istri ngomong, hai istri-istri, suami bilang apa? Enak gitu ngeledekinnya. Ya, 3, 4. Kurang kompak ah.
Lu nggak bisa diajak paduan suara berarti lu. Ulang. 3, 4. Lanjut. Nah, ini khusus istri-istri atau wanita-wanita yang akan menikah kelak. Jadi porsinya istri-istri yang harus dilakukan, dikerjakan adalah apa? Sama-sama bilang, tuh masih ada yang ngomong nanduk loh. Saya dengar. Saya nggak tahu itu suara mulut atau suara hati. Jangan-jangan suara hati itu. Bisa dengar saya suara hati. Tunduklah kepada suamimu. Bukan menanduk. Walaupun masih ada istri yang suka. Yang ngomong laki-laki itu nanduk. Itu luapan emosi. Sekarang gantian. Sekarang suami-suami ayat 19. 3, 4. Ini kebalik ya kayaknya ya. Ulang. Suami-suami ya ayat 19 ya. Nanti istri-istri ngomong hai ya. 3, 4. Itu siapa yang teriak? Belum, nanti suami-suami dulu ngomong hai suami-suami, baru yang istri hai begitu ya. Bapak Ibu bilang gini, ini gereja atau apa sih nih? Ayat 19, suami-suami 3, 4. Suami-suami, janganlah berlaku, Pak, sumpah saya nggak pernah kasar. Saya cuma ngomong, cuman suara saya emang kasar sih Pak. Itu kasar bukan Bapak Ibu? Saya nggak pernah ngelempar istri saya pakai piring Pak, bener dah. Nggak pernah saya ngelempar pakai pakai gelas plastik begitu ya, nggak pernah. Saya cuma ngomong aja. Cuma kalau saya ngomong mungkin hati istri saya itu lembut Pak. Jadi baru saya ngomong dia langsung cucuran air mata. Pak, dengar, istrimu itu makhluk lemah. Oh beda Pak, istri saya keras. Istri saya diproduksi di tempat lain Pak, bukan di tempat khusus pada umumnya. Biar sekeras apapun Pak istrimu, dia punya hati yang lembut. Tuh. Sekeras apapun istrimu, dia punya hati yang lembut. Kenapa? Karena dia wanita. Jadi perlakukan dia seperti engkau memperlakukan wanita, bukan memperlakukan pria, Pak. Makanya Alkitab catatkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Masalahnya, ada banyak suami-suami sekarang udah bukan lagi mengasihi istrinya. Tetapi istri tetangga dia kasihi. Pak, kita kan sebagai orang percaya perlu saling mengasihi Pak. Tahu, tetapi istrimu yang harus dikasihi, bukan istri orang Pak. Iya kan? Bukan istri orang Pak. Bukankah Yesus mengajar kasihilah sesamamu? Istri orang juga sesama Pak. Saya cuma bilang satu begini. Suami-suami yang begini nih, pertama engkau mengasihi, lama-lama engkau akan berkasih-kasihan dengan dia. Kasusnya banyak seperti itu. Kasihan Pak, dia seorang janda. Dia perlu ditolong Pak, kasihan dia. Saya kasih. Tiba-tiba hati saya kasih juga sama dia. Berkasih-kasihanlah kalian berdua. Karena awalnya kasih. Hati-hati ya. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Seakan-akan kau menolong. Seakan-akan kau mengasihi. Tetapi ada jebakan-jebakan iblis yang dipakai di perangkap sana. Hati-hati, ini akhir zaman. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Suami-suami hati-hati. Ya, suami-suami hati-hati. Kita lanjut ke anak-anak sekarang, ayat 20. Ayo orang-orang muda baca, ayat 20, 3, 4. Enggak ada orang tua semua di sini. Ayat 20, oh tunggu ini, enggak bawa Alkitab kalian. Ayat 20, 3, 4.
Pesan saya satu, kalau tidur jangan terlalu malam. Gitu-gitu tuh ngomongnya. Cuman dua itu kalau kayak gitu. Kalau nggak tidur terlalu malam, kalau nggak ngaibon lu. Ulang lagi ayat 20, 3, 4. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Nanti orang-orang muda bilang begini, sorry ya Pak, saya sih pengen taat kalau orang tua saya memang dia takut akan Tuhan. Ada yang bilang seperti itu, sorry ya Pak, saya mau taat dah bener sama orang tua saya, asal orang tua saya memberikan contoh teladan yang baik. Orang-orang muda dengar baik, Alkitab nggak bilang asalkan orang tua mau memberikan contoh teladan yang baik, enggak. Sekalipun dia mungkin bukan orang tua yang baik buat hidupmu, tetap engkau harus menghormati dia, tetap engkau harus menghargai dia. Kenapa? Itu bagianmu. Untuk urusan merubah orang tuamu itu bagian Tuhan. Tapi bagianmu sebagai orang muda, bagianmu sebagai anak-anak, engkau harus belajar menghargai. Untuk apa? Supaya panjang umurmu di muka bumi. Tapi kalau engkau pengen pendek umur gak apa-apa juga sih. Kan kembali lagi keputusan ada di kalian. Orang yang menghormati orang tuanya umurnya tuh panjang. Alkitab jelas mencatat loh. Maka panjang umurmu ada di muka bumi ini. Jadi khusus orang-orang muda, keputusan ada di tangan kalian. Ya, keputusan ada di tangan kalian. Sekarang buat orang tua, suami dan istri ngomong sekarang ya, ayat 21. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa di sini cuma bapak-bapak Pak? Nggak ada ibunya. Karena pada saat itu patriark, jadi bapak-bapaknya yang lebih dipandang begitu ya. Tapi ini berlaku buat orang tua. Ya, ayat 21 orang tua baca, 3, 4. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi orang tua ini tugasnya, jangan bikin anak kepahitan. Kapan seorang anak kepahitan? Ketika mulut orang tua nggak punya ayakan. Ya, asal aja ngomong dasar anak begini, anak begitu, anak begini, anak begitu. Terakhirnya dia bilang gini, anak siapa sih lu? Lah, dia lupa. Kalau ada orang tua yang ngomong begitu langsung lihat matanya, Pak, bapak saya. Jangan lupa Pak. Karena emosi orang tua tuh ada yang seperti, anak siapa sih lu? Dasar haram jadah. Astaga. Dia lupa bahwa berapa tahun yang lalu dia yang gendong anak ini. Jangan bangkitkan sakit hati anak-anakmu Pak. Bu, jangan bangkitkan sakit hati anak-anakmu. Engkau mau melihat keluargamu kuat, engkau mau melihat rumah tanggamu kuat, ini udah ada solusinya. Ya, inilah yang menjadi bagian kita. Betul Tuhan membangun, betul Tuhan yang menjaga, tetapi bagian kita kerjakan. Ada bagian suami, ada bagian istri, ada bagian orang tua, ada bagian anak-anak, lakukan. Kan cuman itu yang perlu kita kerjakan supaya semua aman. Tetapi biar bagaimanapun itu tetap akan ada goncangan-goncangan yang pasti akan terjadi. Nah karena itu saya mau bagikan beberapa keadaan yang seringkali membuat rumah tangga maupun keluarga ini bergoncang. Di area-area mana aja yang seringkali keadaan-keadaan ini membuat rumah tangga baik hubungan suami istri maupun keluarga, hubungan orang tua dengan anak ini bergoncang. Yang pertama, keadaan yang sering kali menggoncangkan kekuatan dan pertahanan sebuah keluarga, baik orang tua anak maupun suami dan istri. Yang pertama, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Ada orang-orang yang punya harapan lebih kepada suaminya, ada suami-suami yang memiliki harapan lebih kepada istrinya, ada orang tua yang memiliki harapan lebih kepada anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Ada anak-anak memiliki harapan lebih kepada orang tuanya. Ya Pak, saya menikah, saya berharap suami saya berubah. Ya saya menikah, saya berharap istri saya bisa menjaga anak-anak ya Pak ya. Ya saya berharap orang tua saya tuh selalu ada buat saya. Ya saya berharap sebagai orang tua anak-anak saya tuh ya berhasil. Saya berharap tiba-tiba ekspektasinya tidak terjadi. Nah harapan-harapan seperti ini saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mesti sadari, kalaupun sampai kita punya pengharapan dan pengharapan itu tidak terjadi, makanya ingat firman Tuhan, jangan pernah berharap kepada manusia. Kan itu kuncinya.
berharaplah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup merubah suamimu, Tuhan yang sanggup merubah istrimu, Tuhan yang sanggup merubah anak-anakmu, Tuhan yang sanggup merubah orang tuamu. Semua dalam kendalinya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kalau kita punya pengharapan dan kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan cuma dua. Either yang pertama pengharapan kita terlalu tinggi, atau yang kedua kita terlalu berharap kepada manusia. Jadi jangan terlalu berharap banyak Bu sama suamimu. Bu, istri-istri. Istri-istri. Ih gitu kayak nyaut dipanggil. Saya tuh pagi udah teriak-teriak di Cimahi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bodoh memang gue pikirin. Ya minimal kalau dipanggil ya gitu kan. Kan ibu-ibu yang suka menunduk bukan yang menanduk. Bu, jangan terlalu berharap banyak sama suamimu. Ada yang cuma ngomong iya tapi gak ngomong amin. Tadi ya tapi begitu dia gak amin. Dia bilang enggak lah gue masih ngarep gue sih. Kita nggak bisa terlalu berharap banyak. Kalau kita tahu memang suami kita nggak bisa dengan apa yang kita harapkan, lu jangan paksa. Ya, kalau engkau tahu bahwa istrimu memang tidak bisa diharapkan untuk hal-hal tertentu, lu jangan push. Kenapa? Kalau enggak lu yang stres sendiri. You tahu memang suamimu tipikal orang seperti ini. You berharap berbalik daripada apa yang memang menjadi kelakuannya. Ya susah. Kalaupun dia mau berubah, ya itu kasih karunia Tuhan. Tetapi kalaupun dia belum berubah, lu mesti berbesar hati Bu. Pak, lu mesti berbesar hati. Bahwa itu proses, kalaupun pengharapan saya belum sampai pada puncaknya, saya berharap dia datang ibadah, saya berharap dia berubah, saya berharap dia menjadi suami, menjadi istri yang sesuai dengan apa yang saya mau. Itu kan suatu pengharapan, kalaupun belum, it's okay. Kenapa mesti ngotot begitu? Nah seringkali karena kita nggak dapati apa yang kita harapkan, rumah tangga tuh mulai goyah. Keluarga pun demikian, kita berharap anak-anak kita ya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, tiba-tiba dia bergaul salah. Kita mengharapkan orang tua kita menjadi orang tua yang selalu ada buat kita, tiba-tiba kenyataannya tidak seperti itu. It's okay. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, it's okay. Gak apa-apa, jalani aja yang sudah ada dan belajar bersyukur gitu loh. Tekanan-tekanan itu, pressure itu terjadi ketika kita mengharapkan sesuatu dan sesuatu itu tidak terjadi. Kita mulai kecewa. Andai saja dulu saya jalan sama Sukiman ya. Pasti dia mungkin lebih romantis. Andai saja dulu saya jalan sama Inem. Mungkin dia orang yang gak seperti Bambang saat ini. Saya salah pilih. Akhirnya berharap banyak hal. Sekalipun apa yang kau harapkan itu belum tentu terjadi. Jadi itu yang menggoncangkan. Jadi seringkali goncangan-goncangan ini hal-hal yang sebenarnya ya lumrah, seperti biasa. Cuman karena kita nggak punya persiapan, kita jadi goyah gitu loh Bapak Ibu. Jadi tergoncang. Yang kedua, apa keadaan yang seringkali menggoncangkan kekuatan dan pertahanan sebuah keluarga? Yang pertama ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang kedua, ketika kita dengan mudahnya mengingkari setiap janji-janji kita. Siapa yang suka berjanji dan diingkari? Ayo, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Hati-hati nih bapak-bapak. Lu kalau udah janji sama istri lu Pak, waduh, jangan kau gak tepati, sampai liang kubur dikejar kau. Ku ingat janjimu dulu ngajakku ke Mall Citylink ya, sekarang belum. Ku tunggu kau. Itu perempuan. Kalau lu janji, you mesti tepati. Ataupun kalau lu janji, lu belum bisa tepati, you mesti pakai trik Pak. Sayang, nanti ya. Atau istilah kerennya sekarang, tarsok. Entar besok. Walaupun gak pernah jalan-jalan juga. Jangan pernah engkau berani mengucapkan janji kalau engkau tidak bisa menepati apa yang engkau janjikan. Baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Kalau memang tidak pernah bisa menepati dan engkau masih ragu, aduh saya bisa apa enggak, lebih baik engkau usah janji. Langsung ajak aja, langsung kasih surprise aja, langsung buat sesuatu aja. Jangan kasih janji. Seringkali karena janji-janji itu orang tuh kecewa loh Bapak Ibu. Orang dijanjikan sesuatu itu orang langsung berharap kan. Oh iya ya,
Oh saya pegang, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, suamiku berjanji, istriku berjanji. Itu dicatat sama mereka. Sehingga pengharapan itu dia udah ada. Oh nanti saya akan kesini, oh nanti saya akan dikasih ini. Ketika hal itu tidak terjadi, apa yang terjadi saudara? Kecewa. Kecewa yang terus menerus terjadi, kecewa yang terus menerus menumpuk, itu akan menjadi bola salju. Semakin besar, semakin besar. Akhirnya engkau dipandang sebelah mata oleh pasanganmu, oleh anakmu, oleh orang tuamu, bahwa engkau adalah orang yang tidak bisa Lihat kanan kirinya, bilang sama dia, lu mesti bisa dipercaya. Ya, makanya saya bilang dari awal, kalau lu gak bisa berjanji, jangan berjanji lah. Lebih baik gak usah ngomong, tiba-tiba kasih. Lebih baik gak usah ngomong, tiba-tiba buat gitu loh. Daripada you janji, you gak buat. Oke? Jadi yang seringkali terjadi seperti itu, dengan janji-janji akhirnya kita ingkari. Nah ini seringkali jadi goncangannya, mungkin kita pikir, oh masa sih Pak, cuma karena janji gak ditepati, oh jangan salah. Mungkin menurut kita hal itu biasa, tapi buat orang yang menerima janji kita, oh kecewa itu. Itu kecewa saudara. Ya, yang ketiga sekarang. Keadaan yang seringkali menggoncangkan sebuah keluarga, baik hubungan suami istri maupun hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama ketika kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang kedua ketika kita dengan mudahnya mengingkari setiap janji-janji. Yang ketiga ketika kita tidak lagi memiliki waktu bersama. Antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, ayo miliki waktu bersama. Ya. Oh kami sering kok Pak ngumpul sama-sama, tapi semua sama-sama main handphone. Itu bukan ngumpul bersama namanya. Itu sama-sama ngumpul, sama-sama pegang handphone namanya. Kalau ngumpul bersama itu ngobrol, ya kan? Ngobrol, sharing apa ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa aja yang diomongin, gak apa-apa. Ya kenapa kita perlu punya waktu bersama Bapak Ibu, baik suami maupun istri, orang tua dengan anak. Karena manusia itu makhluk sosial. Lihat kanan kirinya. Masih manusia enggak dia? Nah dia makhluk sosial. Dia perlu interaksi. Lu nggak perlu ngomong, lu nggak pernah ngomong lagi sama pasangan lu nggak pernah ngomong lagi sama anak orang tua lu, maka dia akan cari orang lain yang bisa ngomong dengan dia. Ah itu contohnya. Kalau dia nggak pernah diajak ngomong, maka dia akan lebih banyak belanja. Shopee. Jadi lebih baik Pak lu ajak banyak omong suami istri lu daripada dia lebih banyak belanja. Oh istri saya beda Pak katanya. Dia banyak ngomong tapi juga banyak belanja. Itu unik. Ajak ngobrol. Karena di luar sana itu banyak orang-orang yang pengen ngomong sama suamimu Bu. Di luar sana banyak orang yang pengen ngomong sama istrimu Pak. Halo? Jangan sampai pasanganmu diajak ngobrol dan nyambung di sana. Satelitnya lebih baik ke arah sini daripada ke arah sana. Oh itu bahaya. Awal-awalnya bilang, kamu tuh nyambung ya, Cie udah mulai kamu. Kamu tuh enak diajak ngomong, bapakmu. Kamu, lu gua ngapa? Hati-hati, di luar sana tuh banyak setan-setan. Udah gak ada di kuburan setan-setan. Udah pada ngungsi. Hati-hati, ajak ngobrol istrimu Pak. Bapak, ajak ngobrol istrimu. Ya gak apa-apa laki-laki kalau woi gitu kan, gentle. Kalau ibu-ibu saya panggil woi, siapa itu? Sore laki loh, woi gitu. Ini kan bukan di Thailand. Tampilannya perempuan, woi. Hey. Ajak ngobrol pasanganmu, ajak ngobrol anak-anakmu. Ya jadi kenapa ada orang-orang muda lebih sering di luar? Karena rumah bukan lagi tempat untuk yang asik buat mereka. Kok Pak, Bapak tahu? Saya produk itu seperti itu. Karena di rumah kita nggak ada ngobrol-ngobrol. Ya udah kita lebih enak di luar aja. Ngobrol sama teman, ngobrol sama enak. Tapi kalau di rumah itu orang tua asik diajak ngobrol, orang tua asik diajak santai, nggak kayak bukan hanya sebagai orang tua dan anak, tapi sebagai sahabat, itu yang diperlukan orang-orang muda saat ini. Jadilah sahabat juga bagi anak-anakmu Pak, Bu.
Ya, jadi sahabat karena seseorang itu butuh sahabat. Bukan hanya dia butuh orang tua, bukan hanya dia butuh pasangan, teman, tapi dia butuh teman curhat, teman di mana dia bisa ngomong banyak hal dan didengarkan. Dia butuh. Jadi jangan pernah lupa ya di luar sana, ada yang siap ngajak ngobrol dengan segala aneh-anehnya bagi suamimu, bagi istrimu. Karena itu siapkan dirimu untuk ajak ngobrol dia. Nah mulai keluar dari tempat ini, tiap hari kemana aja lu ajak ngomong aja nih. Lu kenapa sih sekarang banyak ngomong? Kata Pak Glenn suruh ajak ngomong lu terus. Ya gak gitu juga, lagi tidur, Pak bangun, Pak bangun. Kenapa? Kata Pak Glenn mesti ngomong gak boleh tidur. Udah sakit itu. Ya waktunya tidur mah tidur lah. Yang ngomong terus, ya kan ngomong terus. Lagi tidur juga diajak ngobrol, marah lah laki lu. Ya, yang ketiga. Yang keempat sekarang, keadaan yang seringkali menggoncangkan kekuatan dan pertahanan sebuah keluarga. Yang keempat, ketika kita mulai sering membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Ya, ini orang tua dan anak, hati-hati jangan membanding-bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Kamu gak sama seperti anaknya si ini. Jangan. Ya, karena kita tahu setiap anak-anak kita tuh punya keunikannya masing-masing Bapak Ibu. Dia punya keunikannya, dia punya kelucuannya. Ya, dia punya keisengannya, nggak apa-apa. Jangan banding-bandingkan dia, nggak enak loh. Sama, begitu pulang kau suami istri, jangan kau banding-bandingkan dengan istri orang lain. Jangan kau banding-bandingkan dengan suami orang lain. Pah, kamu tuh makan tidur. Sama dong kayak si A sebelah no. Lihat badan six pack, olahraga kek, push up kek, sit up kek. Lah orang nggak biasa jalan, boro-boro sit up, boro-boro push up, disuruh nge-gym. Iya kan? Karena begini Bapak Ibu, jangan kalau ketika kita mulai membandingkan diri pasangan kita, anak-anak kita dengan orang lain, orang itu langsung merasa minder. Coba sekarang balikin lagi, kalau engkau dibandingkan dengan orang lain, wah gimana apa jadinya? Gak enak. Jadi jangan melakukan sesuatu yang engkau tidak pengen hal itu engkau alami gitu loh. Engkau mau membanding-bandingkan, engkau pikir kalau saya dibandingkan kira-kira enak gak? Gak enak. Jadi jangan membanding-bandingkan pasanganmu, jangan banding-bandingkan anak-anakmu, jangan membanding-bandingkan orang tuamu, orang muda. Ya, stop membanding-bandingkan karena ini bisa jadi perpecahan, ini bisa jadi goncangan di tengah-tengah keluarga, goncangan di tengah-tengah rumah tangga. Yang terakhir yang kelima, apa beberapa keadaan yang seringkali menggoncangkan kekuatan dan pertahanan sebuah keluarga? Yang pertama ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang kedua ketika kita dengan mudahnya mengingkari setiap janji-janji. Yang ketiga ketika kita tidak lagi memiliki waktu bersama-sama. Yang keempat, ketika kita mulai membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, ketika tuntutan lebih banyak ketimbang penghargaan. Hati-hati nih dalam keluarga, dalam rumah tangga ketika engkau mulai banyak menuntut daripada engkau belajar menghargai pasanganmu. Disitulah pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu mulai merasa tertekan. Karena tuntutan itu adalah sesuatu yang memang sulit dikerjakan oleh mereka yang kau tuntut. Kenapa? Karena engkau menuntutnya. Engkau tidak akan menuntut mereka kalau mereka mengerjakan. Kan seperti itu kan. Kenapa kita menuntut mereka? Karena mereka tidak mengerjakan kewajiban mereka mungkin sebagai suami, kewajiban mereka sebagai istri. Lalu kita mulai mempush mereka dengan tuntutan. Kamu harusnya seperti ini dong sebagai suami. Kamu harusnya seperti ini dong sebagai orang istri. Sebagai orang muda, anak-anak, sebagai orang tua. Kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini. Jadi rumah tangga udah bukan lagi ada penghargaan tetapi terlalu banyak tuntutan. Wah ini yang bahaya. Sehingga pada akhirnya ketika kita merasa aduh saya kayaknya hidup rumah tangga sama kayak hidup sama hakim sama jaksa deh. Dituntut terus. Salah enggak dituntut iya. Merasa tertekan hidupnya. Lama-lama dia akan merasa seperti penjara. Rumah tanggaku seperti penjara Pak. Keluargaku seperti penjara Pak. Gak ada lagi penghargaan yang diberikan, yang ada hanyalah tuntutan. Kamu mesti begini, kamu harus lakukan ini, kamu mesti begitu, kamu harus kerjakan ini. Gak ada lagi say thanks. Sayang terima kasih ya, kamu udah buat ini. Walaupun kecil, kamu udah kasih minum pada saat saya keselak. Contoh, terima kasih ya sayang kamu udah bersihin sepatu saya. Terima kasih ya sayang kamu udah pel. Terima kasih ya sayang. Pak, pernah gak ngomong terima kasih sama istrimu ketika istri-istrimu antara anak-anak sekolah? Bu, sering gak ngomong terima kasih ketika bapak-bapakmu kasih duit?
Kalau kasih duit mah pasti terima kasih. Itu kata-kata yang magic words gitu Bapak Ibu. Itu mungkin seperti biasa, tetapi itu adalah suatu penghargaan. Makasih ya, terima kasih ya. Apapun, sekalipun itu kan memang sudah tugas dia Pak. Sebagai istri memang dia mesti nyapu ngepel, sebagai istri dia mesti jaga anak, sebagai seorang istri dia mesti begini, sebagai seorang suami dia mesti itu. Itu kan tugas mereka. Apa salahnya sih kalian ngomong terima kasih? Susah gak sih cuma terima kasih 2 kata loh, terima, berat gak? Kecuali lu udah gak bisa ngomong. Terima kasih ya. Ya. Itu baru gak apa-apa, lu gak usah ngomong gak apa-apa dah. Lu cuma ngomong gini dong. Tapi selama lu masih bisa ngomong, lu ngomong terima kasih. Terima kasih, itu kan gampang. Gampang gak sih? Terima kasih. Gampang kan? Tetapi sulit. Karena apa? Karena kita berpikir itu udah tugas dia Pak. Itu udah kewajiban dia memang mesti begitu. Ngapain gue ngomong terima kasih? Emang dia mesti begitu, layaknya seorang istri, layaknya seorang suami. Dia cari duit, yang memang mesti begitu kok. Tiap pagi dia mesti bangun, dia mesti cari kerja, pulang dia mesti bawa duit, gue gak mau tahu duit dari mana. Ketika engkau ngomong terima kasih itu seorang tuh kayak merasa bangga loh Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah penghargaan. Apapun yang kau berikan. Sekalipun istrimu cuma kasih permen, suamimu cuma kasih permen. Terima kasih. Buat apa sayang? Buat permen. Oh sayang mah gitu aja terima kasih. Kan manja jadinya kan. Gitu aja terima kasih. Kalau cuman kata gara-gara itu lu digituin, lu dari pagi sampai malam lu ngomong itu aja tuh dari pagi sampai malam. Makasih. Terima kasih. Saya makan apa? Terima kasih. Mau minum apa? Terima kasih. Sayang, kayaknya lu udah kepukul ke otak deh. Terima kasih. Buat kata-kata yang menghibur. Seteng saja. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai tuntutan lebih banyak ketimbang penghargaan-penghargaan yang sebenarnya kita bisa buat tapi kita nggak bisa lakukan. Oke? Itu hal-hal yang membuat rumah tangga itu tergoncang, hal-hal yang membuat seringkali pertahanan sebuah keluarga goyang. Nah, itu sebabnya untuk mengalami keluarga yang kuat dan dapat bertahan, belajar lakukan 4 hal ini. 4 hal ini saya mau bagikan untuk mendapatkan kekuatan dalam keluarga maupun rumah tangga. Yang pertama, sering-sering puji, memuji. Ya. Selain kata berterima kasih sama sering-sering memuji. Sekarang saya tanya sama istri-istri. Bu, kapan terakhir dipuji sama suamimu? Ada yang kaki langsung nginjek bininya, jangan ngomong. Bukan cuma jangan ngomong, dia bilang, jangan bergerak nanti pagelaran lihat. Bu, kapan terakhir suamimu memujimu, Bu? Tapi memang lah namanya suami-suami, ada yang memang modelnya bukan terlalu romantis-romantis amat. Iya kan? Ada memang. Romantisnya suami itu ketika dia transfer Bu, gimana? Setuju ya? Itu dia romantis loh. Kan sebagian bapak-bapak, saya sih jarang ngomong romantis-romantis, cuman ya setiap hari saya kasih yang warna biru putih gitu Pak lah ya. Itu seneng banget istri saya Pak, bukan istri Bapak, istri saya juga. Semua senang lah. Ya, harus belajar memuji Pak, saya dilatih sama istri saya. Saya bukan tipikal orang suami yang suka muji, tapi saya dilatih sama dia. Memang dia akhirnya melatih saya, membentuk saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa, saya pikir ini juga bagus buat kita laki-laki gitu loh. Berperasaan gitu, jadi gampang berperasaan, gampang memuji gitu. Gak masalah lah memuji istri kita, sayang kamu cantik banget loh hari ini. Kan begitu bisa aja kan, kenapa? Langsung gatel lidah lu ngomong gitu. Astaga. Ngomong begitu aja, kenapa memangnya? Sayang, kamu tampil beda lu hari ini. Tapi kalau misalnya memang istrinya kepala pusing gitu ya, sakit kepala, dia bilang, kemarin-kemarin enggak emang. Hah, maksud lu apa? Ribut jadi ya Pak, gara-gara Pak kalian berantem rumah tangga saya Pak. Saya pengen muji istri saya, nggak tahu istri saya sakit kepala. Dia bilang saya sakit.
Tumben-tumbenan kamu muji, kenapa kamu selingkuh ya? Ya, salah saya. Habis suami saya nggak pernah muji, Pak, tiba-tiba dia muji, saya kan curiga. Kenapa lu tiba-tiba muji? Sambet setan apa lu? Makanya biasain muji dari sekarang, Pak. Sekarang ibu-ibu, Bu, kapan terakhir muji suamimu? Langsung ada yang gugup tuh, gue jatuh langsung. Alkitab, handphone gemeteran semua langsung. Kapan terakhir muji suamimu, Bu? Hah? Sama. Ternyata bukan hanya suami-suami, Bapak Ibu. Ya ternyata istri-istri pun jarang. Kenapa? Karena menganggap pujian itu adalah masa pada saat kami pacaran, Pak. Sekarang adalah masa-masa penderitaan. Masa-masa saleh-saleh itu udah habis. Saleh-saleh itu pada saat kami pacaran, wah di situ adalah amburan pujian semua, Pak. Dari pagi saya ketemu dia sampai malam tutup mata, saya hanya mendengar pujian, gak pernah hinaan, gak pernah kritik, gak pernah apa. Pujian. Setelah sekarang, masuk dalam tahap-tahap tribulasi. Di mana antikris sedang datang ke dunia. Langsung di akhir zaman dia bacain, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pacaranmu lebih indah daripada rumah tanggamu. Itu yang benernya, itu yang benernya. Kenapa? Karena pacaranmu sebentar, rumah tanggamu seumur hidup. Kan begitu, kalau pacaran, masa-masa pacaran kau lebih romantis, masa-masa ini tinggal sisa-sisa ampas-ampasnya, ya selesailah. Akhirnya tidak sedikit rumah tangga gampang bosan, gampang jenuh. Kenapa? Karena udah gak ada lagi pujian. Mulai sekarang kau sudah tahu kebenaran firman Tuhan, belajar puji pasanganmu, Bu. Pak, belajar puji mereka. Demikian pula orang tua, belajar memuji anak-anakmu. Kamu hebat sayang, walaupun nilaimu dapat 6. Gak apa-apa, mama bangga. Tiap kali mama melihat kamu nilai 6, mama akan balik kertas ulangan jadi nilai 9. Mama tetap bangga sama kamu. Gak apa-apa, lanjutkan. Tapi jangan 3, mama gak bisa balik. Tetap 3. Belajar puji anak-anakmu. Karena ketika anak-anak sering dipuji, dia nggak haus pujian. Anak-anak yang haus pujian itu di luar buat segala sesuatu untuk apa? Bangga. Saya dulu korban haus pujian. Saya buat tato, saya buat apa untuk dipuji. Karena saya tahu. Karena itu jangan sampai lakukan hal itu kepada anak-anak kita. Belajar puji dia. Ya, dia buat apa, dia salah nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa, kamu bangkit lagi. Jangan lakukan lagi. Mama bangga sama kamu, buat. Ngomong aja, memuji. Sehingga karena biar bagaimanapun itu dalam hidup manusia itu ada kuota. Kuota untuk dipuji, kuota untuk dididik yang mesti perlu di-upgrade Bapak Ibu. Mesti perlu ditingkatkan, semua manusia. Perlu dipuji. Gitu, sehingga akhirnya kita menyadari bahwa anak-anak kita, anak-anak juga begitu. Kalau orang tua mau lakukan sesuatu yang baik, belajar memuji. Ma, thank you ya, Pak, thank you ya, terima kasih, Mama hebat, Papa hebat. Puji dia. Jadi belajar untuk melatih diri, jangan hanya keluar kata-kata kutuk, kata-kata makian, kata-kata yang melemahkan, tapi belajar kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang memuji. Latih, itu perlu dilatih Bapak Ibu. Gak bisa langsung biasa ngomong kasar tiba-tiba disuruh memuji, itu lidah kaku kayak stroke. Gitu Bapak Ibu. Susah, bener susah. Lu ngomong kayak muji sedikit, gak bisa gue tiap kali memuji kayak keselak begitu. Gak bisa. Ada orang-orang seperti itu karena gak terlatih. Gak terlatih, gak terbiasa. Sehingga susah. Nah makanya terlatih, biasakan. Karena hukumnya bisa karena terbiasa. Kalau engkau terbiasa ya biasakan. Gitu kan. Jangan yang kau puji-puji laki orang, bini orang. Yang kedua, untuk mengalami keluarga yang kuat dan dapat bertahan, belajar lakukan 4 hal ini. Yang pertama, sering-sering puji pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Yang kedua, stop mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah mereka buat. Siapapun kita nggak pengen diungkit-ungkit kesalahan kita. Ya, setiap kita punya masa lalu. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita pernah jatuh. Tetapi jangan angkat itu untuk menjatuhkan lagi. Sakit Bapak Ibu. Karena itu support mereka. Ya, jangan pernah ungkit-ungkit kesalahan mereka. Baik orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Jangan. Karena yang hanya menghakimi itu cuma bagian Tuhan, kita bukan menghakimi. Dan yang menuduh itu cuma bagian iblis.
Kita bukan Tuhan, kita juga bukan iblis. Jadi jangan menghakimi, jangan menuduh. Bagian menuduh itu bagian iblis. Dia mendakwa. Kamu dulu suka begini kan, kamu dulu suka, kalau udah kayak gitu-gitu tuh bagian setan semua itu. Dan kita bukan Tuhan juga yang suka menghakimi. Kamu kan dulu begini, nggak usah. Bagian kita manusia lupakan apa yang menjadi masa lalu kita. Sama, kalau engkau pengen dilupakan masa lalumu, belajar melupakan masa lalu orang lain. Setiap orang punya gagal, lakimu bisa gagal, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu bisa gagal. Tetapi bagaimana dari kegagalan itu kita belajar. Ya, bukan untuk dijatuhkan, bukan untuk diserang, bukan untuk dihakimi. Jangan. Ya, jadi yang kedua, jangan mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah mereka buat. Untuk mendapati keluarga yang kuat dan bertahan, yang pertama sering memuji pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Yang kedua, stop ungkit-ungkit kesalahan yang pernah mereka buat. Yang ketiga, jangan malu untuk minta maaf. Jadi 2 magic words. Terima kasih, minta maaf. Itu selalu harus ada dalam rumah tangga, harus ada dalam keluarga. Jadi jangan malu minta maaf, jangan malu ngucapin terima kasih. Ya, jadi jangan malu Bapak Ibu. Jangan pernah malu kayak, aduh saya kalau ngomong minta maaf tuh kayak gimana ya, berat sekali lidah saya gitu Pak. Saya tahu saya salah, cuman kalau untuk minta maaf tuh kayaknya ego saya tuh diinjak-injak. Ya justru itu kita belajar seperti itu. Kalau you tahu you salah, belajar minta maaf. Makanya dalam rumah tangga, dalam keluarga itu kata-kata minta maaf itu harus sering dikeluarkan. Bukan karena sering dikeluarkan maka engkau sering merasa oh gampang lah nanti gue minta maaf lagi. Udah jatuh aja dulu nanti minta maaf lagi. Udah gagal aja dulu nanti minta maaf. Jangan, itu namanya kejahatan terstruktur. Jangan. Kalau kita tahu kita salah kita minta maaf. Jangan karena ego kita tinggi kita bilang ya kalau gue salah gue minta maaf. Ya memang lu salah, gak usah diomongin. Gitu kan, jangan gara-gara untuk membela diri kita pakai kata-kata itu, iya kalau gua salah, ya memang salah. Ya saya minta maaf, udah sesimpel itu kan. Ya saya minta maaf, ya saya minta maaf, saya sudah salah. Gitu. Bukan, ya kalau gua salah, jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar jangan malu untuk meminta maaf, baik hubungan suami, istri, orang tua dengan anak, ini harus selalu diingat. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya dia yang salah, dia nggak minta maaf, apakah saya yang harus minta maaf? Saudara dikasih dalam Tuhan dalam kesalahan pasangan kita, saya percaya pasti ada turut ambil andil bagian kita. Saya percaya itu. Nggak mungkin seseorang sampai berbuat sesuatu kalau tidak ada dampak dari apa yang sebelumnya kita buat, kita lakukan. Ada orang bilang begini, tapi suami saya selingkuh Pak. Saudara tahu kenapa suami selingkuh? Coba cross check, jangan-jangan lu punya kekurangan sampai suami lu lebih pilih lah pembantu orang. Kasarnya kan seperti itu. Kenapa dia bisa pilih si A? Kenapa dia sebagai istri nggak bisa? Mungkin lu terlalu cerewet Bu. Sedangkan perempuan di sana setiap pagi dia cuma diam. Ya Pak, mau makan apa Pak? Mau makan apa? Saya semua sudah disediakan. Dilayani. Jadi jangan salahkan kalau laki lu selingkuh, bagian pula sebaliknya. Kenapa sampai ada suami istri-istri bilang begini, habis saya nggak dapatkan dari suami saya sandaran untuk saya menangis Pak. Tiba-tiba di kantor saya ada seorang muda bujangan ganteng pula nggak sama sekali laki saya. Kasih bahunya begini, waduh mana bahunya six pack lagi Pak. Berbidang-bidang begitu. Baik bidang datar, bidang kubus semua ada di sana. Enak kali untuk disenderin gitu Pak. Pas lah saya nangis di dia. Kenapa? Berarti kan ada dampak dari apa yang kau lakukan juga. Enggak serta-merta ketika ada pasangan yang selingkuh, kalau kita bilang pasangan yang salah belum tentu. Oke dia salah pasti. Tetapi kenapa dia lakukan seperti itu pasti ada dampak dari apa yang kau buat. Ngerti gak Bapak Ibu? Pasti ada dampaknya. Tapi memang tidak dibenarkan perlakuan itu. Tetapi untuk menyelidiki, untuk mengkoreksi gitu loh. Kenapa sampai pasangan saya jatuh? Kenapa sampai anak-anak saya gagal? Kenapa sampai orang tua saya seperti ini? Kenapa? Pasti ada sesuatunya. Yang pasti juga pasti melibatkan saya. Nah ini mesti kita koreksi. Jadi jangan malu untuk minta maaf. Kalau memang pasanganmu yang salah, kau datengin. Gak apa-apa, saya maafkan kamu kok sekalipun kamu yang salah gak apa-apa. Kan sesimpel itu. Tapi kalaupun memang kita tahu bahwa dia tipe ke orang yang tinggi hati, ego begitu, datangi aja. Peluk dia. Saya minta maaf. Sesimpel itu.
Jadi Bapak Ibu jangan malu untuk minta maaf. Engkau minta maaf nggak membuktikan bahwa engkau rendah. Ada orang malu minta maaf karena bilang, "Wih, malu Pak, harga diri saya diinjak-injak." No, justru dengan engkau meminta maaf, engkau membuktikan bahwa engkau adalah orang yang patut dihargai. Kenapa? Karena engkau berani meminta maaf, sekalipun engkau merasa bukan dirimu yang salah. Tetapi minta maaf aja. Karena engkau adalah orang yang mau memperjuangkan rumah tanggamu utuh. Engkau adalah orang yang mau memperjuangkan keluargamu tetap bertahan. Adalah orang yang tetap berani minta maaf. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Untuk mengalami keluarga yang kuat dan dapat bertahan, belajar lakukan 4 hal ini. Yang pertama, sering-sering memuji pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Stop ungkit-ungkit kesalahan yang pernah mereka buat. Jangan malu untuk meminta maaf. Dan yang keempat, ini yang penting, doakan mereka. Engkau orang tua, doakan anak-anakmu. Engkau anak-anak, doakan orang tuamu. Engkau suami-suami, doakan istrimu. Engkau istri-istri, doakan suamimu. Saudara tahu, ketika engkau berdoa buat seseorang, maka engkau sedang mengikatkan tali spirit dengan hidup mereka. Sehingga apapun yang terjadi dengan mereka, engkau bisa kayak merasa peka gitu. Engkau terikat dalam doa. Makanya saya selalu bilang begini sama orang-orang yang akan menikah di gereja kita, ada konseling pranikah. Saya selalu bilang, kita nggak bisa jaga pasangan kita 24 jam non-stop. Selalu ada buat mereka, nggak bisa. Kita nggak bisa taruh kamera di jidat mereka sehingga mereka pasang kamera, kita lihat pantau lu lagi ngapain, sama siapa, makan apa, nggak bisa. Tetapi kita bisa mendoakan mereka. Engkau bisa mendoakan suamimu, Bu. Engkau bisa mendoakan istrimu, Pak. Engkau bisa mendoakan anak-anakmu, orang tua. Engkau bisa anak-anak bisa mendoakan orang tuamu. Minimal engkau lakukan itu. Karena dengan engkau melakukan itu, Tuhan turun tangan dalam hidupmu. Memberkati orang-orang yang kau doakan. Sekaligus orang-orang yang kau doakan itu akan terikat secara emosi. Karena itu mulai hari ini doakan anakmu. Doakan orang tuamu. Doakan suamimu, doakan istrimu. Agar mereka selalu terikat dengan hidupmu. Dan selalu ada damai di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.